Hai, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi barengan sama gue, Sandi Luo. Dan sebelum kita mulai seperti biasa, gue akan kasih salam khas podcast ini ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan seperti biasa, podcast ini bisa disaksikan di berbagai platform ya. Di Instagram, Facebook, platform X, dan juga YouTube dari Partai Perindo di @partaiperindo. Di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan juga website Partai Perindo. Dan hari ini kita punya tema yaitu perempuan dukung perempuan, upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Dan sudah hadir sore hari ini, beliau adalah Bacalek DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah 2 Partai Perindo. Ada Ibu Bernadette Endang Retnowati. Selamat sore. Sore, salam Perindo. Salam Perindo. Berarti ini panggilnya Ibu apa nih? Bu Endang, Bu? Saya biasa dipanggil dengan Retno. Bu Retno berarti ya. Ya. Terima kasih nih karena langsung dari Semarang ya, Bu Retno ya. Saya dari Langsung Semarang sampai langsung ke studio. Ya. Jadi terima kasih. Gimana perjalanan? Perjalanan lancar. Lancar ya. Aman. Sampai di sini juga tepat waktu. Tepat waktu ya. Dan terima kasih sekali lagi sudah mau hadir. Karena Bu Retno sendiri akan maju ya sebagai Bacalek DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah 2 Partai Perindo. Berarti kalau Jawa Tengah 2 itu di wilayah mana aja tuh, Bu Retno? Jawa Tengah 2 itu ada di Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan Kabupaten Semarang. Oke. Di Jawa Tengah. Pernah ke Salatiga tuh beberapa kali. Ya. Iya kan, kalau ke Salatiga di Semarang tuh lewat tol tuh. Ya. Yang pemandangannya bagus banget. Cantik banget pemandangannya. Jadi 3 wilayah itu ya, kalau Dapil 2 ya. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, terutama keterkaitannya dengan perwakilan ya di parlemen untuk 30% keterwakilan wanita, perempuan gitu. Tapi sebelum ke sana, pengen tahu Bu Retno ini sekarang sibuknya apa aja sih, Bu? Saya sibuknya itu, saya ekspor di sembako dan frozen food. Oke. Saya memang menggalakkan terutama untuk produk-produk singkong, olahan singkong. Oke. Ya, jadi kami ekspor ke Taiwan dan Hong Kong. Mulai dari daun sampai ke singkongnya sendiri. Oh gitu. Gitu. Mulai dari daunnya, berarti daunnya ya. bisa dimanfaatkan daunnya ya? itu, ya, daunnya sangat bermanfaat. Itu kami olah. Kami olah sedemikian rupa, terus kami frozen. Oke. Setelah itu kami kirim ke baru dua negara itu yang kami kirim seperti itu. Biasa pemanfaatannya itu apa, Bu Retno? Kalau daun? Di sana kan banyak kami untuk mensupport TKI, TKW yang di sana. Itu jadi daun, mereka kan kadang-kadang rindu ya makanan kampung halaman, seperti itu. Nah, selain daun saya juga memproduksi singkong, singkong olahan yang kita buat berbagai macam olahannya, dari singkong goreng, ada yang namanya getuk. Tahu getuk nggak? Tahu dong. Getuk. Ada juga yang namanya gemblong cotot. Tahu nggak gemblong cotot? Kalau gemblong aja tahu, tapi kalau cototnya yang belum tahu. Belum tahu. Jadi dinamakan gemblong cotot itu kalau digigit itu keluar gulanya. Jadi kayak muncrat gitu loh. Iya. Seperti itu. Jadi beberapa olahan kami kirim ke sana. Jadi lebih banyak sibuk di hal itulah ya. Di bisnis kalau di Indonesia berarti ini UMKM ya sebutannya. UMKM, Tapi yang memang produk-produknya sudah sampai ke luar negeri ya. Luar biasa. Nah, pada akhirnya apa yang bikin Bu Retno ini memutuskan untuk bergabung dengan Partai Perindo nih, memutuskan untuk terjun ke bidang politik dan bergabung dengan Partai Perindo? Ya, karena Partai Perindo itu mengedepankan, mengupayakan 30% kuota perempuan. Jadi kan saya tertarik dengan Partai Perindo yang masih mungkin masih baru, yang saya berharap besar dengan Partai Perindo, yang dimana terkenal dengan UMKM-nya, gitu kan, sesuai dengan bisnis yang saya lakukan. Jadi saya sangat tertarik. Jadi memang keterwakilan itu ya membuka keran terutama untuk para perempuan bisa terlibat dalam politik, sehingga akhirnya maju dari Partai Perindo ya. Nantinya jika lo terpilih nih, karena kan setiap orang pasti membawa isu-isu dan juga hal-hal yang akan diwakilkan dari para rakyatnya gitu. Apa yang akan diperjuangkan oleh Ibu Retno, dan sebenarnya apa sih permasalahan yang Bu Retno lihat terutama di dapil Ibu? Kalau permasalahan di dapil 2, dapil yang saya itu kan di Kabupaten Semarang terutama, Kabupaten Semarang itu saya kan tidak hanya di desa, tapi saya masuk ke dusun, sehingga teknologi itu belum sampai ke dusun.
kesulitan saya seperti itu. Bahkan mereka tidak punya nomor telepon, yang HP, punya satu keluarga satu. Itu hanya diwakili oleh anak-anak yang muda, sehingga para orang tua yang umurnya itu 50 ke atas itu kalau saya tanya punya nomor telepon enggak, karena saya mau mengajarkan teknologi seperti apa, dijawabnya, oh anak saya yang ada. Seperti itu. Jadi memang kesulitan di dapil saya, terutama yang masuk ke dusun, bukan desa ya, jadi lebih masuk lagi, itu sangat sulit. Jadi saya berharap apabila nanti saya terpilih, itu besar harapan saya untuk mencapai sampai ke dusun teknologi-teknologi itu. Karena kita tidak dengan teknologi sangat sulit sekarang. Betul. Gitu. Padahal sebenarnya wilayahnya dengan kota sebenarnya nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh, tapi memang benar-benar kesulitan. Belum sampai ke daerah yang masuk ya, ke dusun ya. Kalau sampai ke desa sih mungkin masih sudah bagus gitu loh teknologinya. Bahkan untuk mereka sudah mengerti, udah melek teknologi lah. Tapi untuk yang di dusun, terutama yang dalam tanda kutip yang sudah tua, sebenarnya sih nggak tua-tua banget ya, 50 ke atas itu pasti kalau saya tanya punya nomor telepon nggak gitu kan, anak saya ada gitu. Di situ saya. Jadi melek teknologinya hanya lebih ke yang generasi yang lebih generasi muda Z, ya, tapi generasi yang sebelumnya masih belum paham teknologi. Padahal kalau saya bisa paham, bisa menunjang juga ya. Sangat menunjang karena dengan teknologi kita mau apapun dari rumah bisa yang dilakukan, mau bisnis apapun lah itu bisa dilakukan dengan kita melek teknologi ya sebetulnya. Gitu. Selain dari melek teknologi, terutama untuk yang ada di wilayah dusun nih, apalagi yang akan diperjuangkan oleh Bu Retno? Saya tetap memperjuangkan UMKM gitu, karena dengan UMKM itu kemajuan daripada masyarakat yang jauh dari kota segala macam, dengan adanya teknologi itu bisa tersambungkan. Seperti itu. Apa yang sudah Bu Retno lakukan sendiri sebenarnya ya lewat bisnis yang sudah dijalankan? Iya, saya sudah menjalankan bisnis yang sudah saya jalankan selama ini. Memang saya merangkul. Saya kebutuhan singkong itu luar biasa. Jadi saya merangkul yang di dusun-dusun. Saya mencoba bagaimana sih budidaya singkong itu sendiri, seperti itu. Sampai dengan ayo kita jual. Gitu. Jualnya kemana? Tidak hanya di Indonesia. Kebutuhan itu sampai ke mancanegara saya rasa. Dan akan semakin mudah kalau memang paham dan melek teknologi ya, sehingga memudahkan. Sangat memudahkan. Iya. Nah, itu yang akan diperjuangkan. Jadi diingat-ingat ya, Dapil 2 Jawa Tengah. DPRD ya. Provinsi. Iya, saya provinsi. Ya. Nah, menurut Bu Retno sendiri nih, mengapa? Tapi memang ini penting sih, kuota 30% perempuan itu kan memang sangat penting ya, karena keterwakilan perempuan itu sangat-sangat dibutuhkan juga di parlemen. Tapi kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang dengan sudah adanya kuota ini, kayaknya belum pernah tercapai ya Bu, ya, sampai 30% ya? Iya, memang bagi perempuan itu agak lebih sulit daripada laki-laki, karena apa? Biaya politik yang mahal, keterbatasan kami perempuan harus mengutamakan keluarga. Kalau sosialisasi banyak sekali waktu kami tersita. Tapi dengan kita kerjasama sesama perempuan, saling mendukung, saling memotivasi, menginspirasi, saya yakin 30% kuota perempuan itu akan terpenuhi. Semoga gitu. Ya tahun 2020. Semoga, harus. Kalau dari Bu Retno lihat sendiri, udah berapa banyak sih? Apakah udah semakin banyak terutama perempuan lebih melek teknologi, bukan lebih melek politik dan lebih pengen terjun, karena kan kadang kalau melek politik tapi belum tentu mau terjun kan? Iya. Tapi sekarang seperti apa situasinya? Di Partai Perindo sendiri itu kan memang sangat memperjuangkan perempuan-perempuan untuk masuk ke parlemen. Dengan 30% pencapaian itu saya yakin. Gitu. Dengan bimbingan dari partai. Sebelum kita maju untuk pencalonan, saya mendapatkan arahan, bimbingan dari Partai Perindo, itu sangat saya syukuri. Gitu. Dan saya yakin kami bisa masuk ke dalam 30% kuota untuk perempuan. Dan kalau dengar dari cerita Bu Retno tadi,
Partai Perindo selalu memberikan ruang ya, Ya. terutama untuk para perempuan Ya, bisa ya. terlibat. Sebesar apa sih ruang yang diberikan nih, Bu Retno, dari Partai Perindo? Partai Perindo sangat mendukung ya Pak, Mas Sandi, untuk perempuan masuk ke dalam parlemen. Yeah. Kami hanya membutuhkan dukungan. Perempuan dukung perempuan, itu saja. Jadi kita saling melengkapi, menginspirasi yang ada, kebutuhan kita nanti akan kita salurkan ke parlemen. Kalau kebutuhan perempuan itu terpenuhi 30%. Di sini Partai Perindo sangat membuka. Saya sendiri sangat merasakan, saya sangat didorong oleh Partai Perindo, diberikan motivasi, diberikan inspirasi untuk bagaimana pemenangan-pemenangan di parlemen ke depan. Oke, jadi tadi ada disebut adalah perempuan mendukung perempuan ya, perempuan Bu Retno ya. Iya. Tapi ya selain dari itu ya kita perlu memahami juga gitu apa aja yang diperjuangkan terutama dari sisi perempuan, sehingga nggak sekedar hanya perempuan mendukung perempuan, tapi benar-benar kita tahu dan yakin ya, ini dia adalah sosok yang akan mewakili terutama untuk kalangan dan dari kaum wanita perempuan. Nah, selanjutnya apa tantangan yang dihadapi perempuan nih, terutama dalam memenuhi kuota 30%? Biasanya ketakutannya apa dan tantangannya apa nih sehingga 30% ini kayaknya belum tercapai nih berapa kali pemilu ini? Ya, memang ada hal-hal yang harus dikuatkan oleh perempuan itu sendiri. Kita harus yakin, percaya diri, karena dari percaya diri itu kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa, gitu kan. Tentunya kita harus minta dukungan dari keluarga, itu nomor satu, gitu kan. Kalau keluarga mendukung, mudah-mudahan kuota perempuan tercapai untuk 30% di tahun. Ada ketakutan tersendiri nggak sih, Bu Retno, ketika akhirnya mau terjun ke bidang politik? Karena kan kayaknya ya politik ini lebih ke bidangnya cowok, kayaknya seakan-akan terlihat gitu. Dan memang kita selalu pengen ada keterwakilan sampai 30%, tapi ketakutan dari Bu Retno awal-awal ketika terjun. Ketakutan itu saya berpikir politik itu mahal. Gitu kan. Tapi begitu saya masuk ke politik, saya berusaha untuk menepis. Tidak harus mahal berpolitik. Bagaimana? Saya merebut hati. Saya sosialisasi di desa-desa, di kota, karena dapil saya ada kota, ada desa. Tadi sempat kesebut yaitu supaya perempuan dapat mendukung sesama perempuan. Tapi apa nih harus dilakukan nih, Bu Retno, supaya tidak sekedar hanya jargon aja nih, Bu Retno, perempuan mendukung perempuan dalam pemilu 2024 ini? Ya, perempuan itu harus mendukung perempuan, karena supaya apa? Aspirasi kita terdengar. Gitu. Jadi kita tidak hanya mendengarkan dari suara laki-laki saja, tapi kan ada yang di sana akan tercipta kebijakan-kebijakan yang lebih humanis. Gitu kan, dengan perempuan kan kita bicara tidak dengan tanda kutip ya, kita banyak bicara dengan hati dan logika, seperti itu. Dan pastinya isu-isu terhadap perempuan juga akhirnya akan diperjuangkan. Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak sekarang semakin marak, gitu kan. Itu yang mudah-mudahan dengan perempuan masuk ke politik itu semua bisa dijembatani. Isu-isu tersebut bisa mencarikan solusinya. Kalau ada yang bisa Bu Retno sampaikan nih, terutama buat sobat Aksi Nyata yang sedang menyaksikan kita terkait dengan majunya Bu Retno dan juga para perempuan yang akan terjun ke bidang politik dan akan dipilih nanti oleh para perempuan juga gitu. Saya hanya menyerukan, ayo saatnya dukung perempuan. Perempuan dukung perempuan. Salam dari pastinya ya. Berkaitan dengan semangat dari Bu Retno, pastinya sesuai dengan movement dari Partai Perindo ya, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa langsung mengunjungi website di www.partaiperindo.com atau klik aja link yang tersedia di bawah sini. Atau juga jangan lupa ya untuk download aplikasi Partai Perindo di App Store dan Play Store. Bisa scan barcode yang tersedia di bawah ini. Sekali lagi terima kasih Bu Retno sudah mau berbagi. Sukses pastinya untuk di wilayah Dapil 2 Jawa Tengah. Dan dari provinsi ya. Semua yang akan dilakukan ke depannya juga yang terbaik buat Bu Retno pastinya. Sehat-sehat selalu. Dan terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera.
Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.